Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam rumah Tuhan GBI Theophila. Pagi yang indah, saya percaya kita semua menikmati hadirat Tuhan setiap hari dan sukacita Tuhan setiap hari. Tapi hari ini kita berkumpul bersama-sama. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bawa persembahan kita yang terbaik hari ini. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Puji syukur hanya bagimu, karena Engkau yang terlalu besar dalam hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur buat semua yang telah Engkau berikan, semua yang Engkau pimpin melalui Roh Kudus-Mu dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, kami tidak mau jalan sendiri, kami ingin jalan bersama-sama dengan Tuhan. Pagi ini ya Bapa, hamba-hambamu yang berkumpul di tempat ini, mari satukan hati dan roh kami ya Tuhan, supaya kami semua membakar dupa yang harum bagimu dan menyenangkan hatimu. Kami ingin beribadah, kami ingin menikmati hadirat Tuhan, kami ingin menikmati firman-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, persiapkan kami dengan luar biasa. Materaikan kami dengan kuasa roh-Mu ya Bapa. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan puji syukur kita lewat puji-pujian yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan hadir.
kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Mari datang kepada Tuhan, mari nikmati hadirat Tuhan. Oh, dengan hati yang terangkat tinggi, memuji kebesaran-Nya. Haleluya Yesus. Ku bawa korban syukur. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Hadirat-Mu meneguhkan kami ya Tuhan. Memberi kami kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami. Kami percaya Engkau mematraikan setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Tepik sorak kami ya Bapa. Haleluya. Kami siap lebih dalam lagi. Mari umat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita.
Haleluya. Boleh katakan shalom, saat ke kiri dan ke kanan. Katakan selamat pagi, selamat bertemu kembali keluarga-keluarga di dalam Kristus. Haleluya. Kita punya semangat pagi yang luar biasa pagi ini. Mari kita naikkan. Dia raja segala raja. Bersorak bagi arah kita. Hey, hey. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, dia yang perkasa. Tuhanlah ketua, Yes. Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, benarkah Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, dia yang beraja, dia yang perkasa. Tuhanlah. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, Seluruh semesta. Pujilah Tuhan. Bersiap bersorak bagi Allah. Yes. agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, benarkah Kau Tuhan Rajaku. Kekuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, kau teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, benarkah Kau Tuhan Rajaku. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Saya percaya kita semua diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengguncangkan dunia dan memenangkan dunia. Amin. Yang diberi kuasa boleh kasih tepuk tangan lagi yang luar biasa. Oh, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian. Kita diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, Taklukkan musuhmu. lakukan musuh Yes. di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar katakan, Dia besar.
lawan dia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bersorak bagi anak kita, katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi haleluya, amin. Allah ditinggikan pada pagi hari ini. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama katakan yuk. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Perisai kita dengan kuatkan imanmu. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi bersama-sama. Sungguh besar Kau Tuhan. Katakan Dia Allah yang besar. Dia Allah kita yang sanggup mengalahkan musuh kita. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Raja segala raja. Raja segala raja. Yesus namanya. Beri kemuliaan buat Allah kita sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji syukur. Allah kita yang dahsyat. Dia memberikan kita kemenangan. Dia tetap Allah kita apapun keadaannya. Walau dunia saat ini sedang bergoncang, tapi Dia tetap Allah. Haleluya, kita nyanyikan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
Saya rindu kita menyanyikan lagi sekali lagi pujian ini. Betapa dahsyat, mari kita agungkan Tuhan. Pujilah Dia, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau, oh hanya Kau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Katakan Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Bisa jemput bangkit berdiri, kita katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Sembahlah Dia, Allah ini, oh hanya Kau Allahku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita katakan sekali lagi dengan iman, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Katakan hanya Dia satu-satunya dalam hidupmu selamanya. Kau tetap Allah, jangan tergoncangkan walau dunia, tetap beriman, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah.
sembah dan kami puja dalam kehidupan kami. Tak ada kata yang terindah selain ucapan syukur kami, selain penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Itulah yang dapat kami buat untuk mensyukuri segala anugerah Tuhan, segala kebaikan Tuhan yang sudah kami alami sepanjang hari-hari kami Bapa. Oleh karena itu kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk datang membawa segala ucapan syukur kami, dan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan pagi hari ini Bapa, dan biarlah semuanya menjadi dupa yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tiba saatnya kami ingin merenungkan sabda firman-Mu Bapa, yang kami percaya lewat firman-Mu kami dikuatkan, lewat firman-Mu kami dibimbing untuk semakin mengerti rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Tutup bungkus semua kami yang ada dalam ruangan ini, dan kami berdoa kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu Bapa kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah kami undang kuasa Roh Kudus-Mu Bapa ada di tengah-tengah kami, membimbing kami, mengajar kami, dan meneguhkan setiap kami. Berfirmanlah bagi kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Terima kasih WL Singer, para pemusik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengirimkan seorang hamba Tuhan yang dari sebenarnya pelayanannya dekat di Ruko 1000 ya, di Ruko 1000, dan juga kalau beberapa waktu yang lalu saya pernah sharing tentang STT. Nah, hamba Tuhan yang dikasih Tuhan ini adalah Bapak Pendeta Dr. Yosep Tanelap ya, yang melayani di gereja Kasih Karunia ya, di wilayah Ruko 1000, dan kalau dan beliau adalah rektor ya Pak ya, atau nanti perkenalan selanjutnya, karena pernah mengumumkan bahwa kalau ada yang mau kuliah silakan nanti menghubungi Bapak Yosep. Itu saja, dan selanjutnya silakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih ya. Pertama-tama bersyukur kepada Tuhan kalau saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala dan pelayan, para pengurus, jemaat Tuhan yang memberikan kesempatan bagi saya. Perkenalkan, nama saya Yosep Tanelap. Saya asal dari Kupang, terus tinggal di Bima, gereja di Ruko 1000. Gereja saya Gereja Kasih Karunia Indonesia, pusat sinodenya di Kelapa Gading. Dan saya aktivitas setiap hari sebagai gembala dan juga sebagai dosen dan juga sebagai konselor di Cahaya Bagi Negeri. Kalau Bapak Ibu pernah biasa nonton acara Solusi Live, saya bergabung di sana dari tahun 2000 sampai hari ini. Jadi kalau ada orang yang telepon ke sana dan minta dilayani dan di Jakarta Barat, pasti ketemu dengan saya. Dan sudah hampir sampai hari ini sudah ada sekitar 139 orang yang saya layani lewat CBN. Dan saya orangnya nggak mau terlalu eksekutif. Kalau saya udah bimbing dia terus dia pulih tetap di gereja saya, no. Saya arahkan kembali dia ke gereja dia. Di mana dia bergereja, ayo kamu kembali ke sana. Saya antar ke pendetanya. Kalau Pak Pendeta nggak layani dia dan dia kembali ke gereja saya, jangan marah saya. Gitu. Jadi banyak dari Kosambi, Kalideres, GBI Bethlehem pernah ada 2 orang. Saya antar kembali. Saya tidak terlalu eksekutif untuk harus gereja. Nanti sebulan sekali pingin datang ketemu, ayo. Jadi itu kegiatan saya, dan saya di kampus sebagai dosen dan juga sebagai direktur pasca sarjana untuk pasca sarjana S2. Dan dulu pernah ketua STT
tahun 18 sampai 20. Setelah itu saya fokus dengan pelayanan. Pelayanan saya mulai dari tahun 2004. Mulainya di daerah Bojong Indah. Kalau Bapak Ibu pernah ke Bojong Indah di GPKDI, Gereja Pentakosta Karismatik di Indonesia, dia kan punya sekolah. Jadi saya pakai sekolahnya, pakai kelasnya. Kelasnya ini masih panjang, ya. Kurang dibagi 2 tempat ini. Saya pakai selama 10 tahun. Dari 12 orang, hanya naik sampai kita pindah dari situ 78 orang. Terus kita pindah di Hotel Agusta. Di Hotel Agusta juga 10 tahun. 10 tahun di Hotel Agusta kita tidak muat lagi. Akhirnya kita cari ruko dan dapat di Ruko 1000. Ruko 1000 juga pertamanya kita hanya sekali ibadah 55 orang. Itu pun udah dipadat-padatin 60. Akhirnya Tuhan kasih tempat lagi agak panjang. Sekali ibadah itu bisa 85 orang. Nah, jadi kita ibadahnya 3 kali. Jam 8 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore. Nah, itu saja mungkin perkenalan saya. Nanti kalau kita ketemu di depan, Pak Yosef, ya, kira-kira seperti itu. Oke, puji Tuhan, mari kita buka dasar firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pagi hari ini. Terambil di dalam Lukas pasal yang ke-5. Lukas pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Mari kita sama-sama bacakan, dan dengan hormat mari kita bangkit berdiri semuanya dan kita bacakan bersama-sama bagian ini. Firman yang datang kepada kita dengan tema nanti hidup yang dipulihkan. Ayat 1 kita sama-sama baca sampai ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Ia naikkan satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak itu. Setelah selesai berbicara, dan tebarkanlah jalan. Simon Petrus menjawab, Guru, tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukan jalan juga. Gembira kemanfaatnya, sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan dan hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, Tuhan, sebab ia semua orang bersama-sama dengan dia, takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius. Kata Yesus kepada Simon, janganlah takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia. Mereka meninggalkan segala mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Silakan duduk. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Tema renungan kita pagi hari ini adalah hidup yang dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, berbicara tentang pemulihan. Sering ada statement keterbukaan adalah awal pemulihan. Nah, untuk mengalami pemulihan hari ini kita mau belajar dari Petrus. Siapakah Petrus itu? Petrus itu seorang yang punya watak yang keras. Punya karakter yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Dan dia juga punya prinsip yang luar biasa. Bahkan dia juga punya
keahlian, dan keahlian aja seorang nelayan. Seorang nelayan itu berarti harus punya kekuatan yang ekstra. Dan Petrus, dan ini ada pada Petrus. Dia adalah orang yang tegas. Orang yang pekerja juga. Bahkan dia punya skill, punya pengalaman tersendiri. Nah, kita mau belajar dari pengalaman ini bahwa kehidupan Petrus ternyata bisa dipulihkan, bisa diubahkan Tuhan. Dari yang tadinya adalah penjala ikan, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia beralih status menjadi penjala manusia. Hidupnya dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kunci untuk mengalami pemulihan sebetulnya adalah tinggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Tinggalkan ego kita. Tinggalkan apapun yang merintangi kita. Kalau kita mau mengalami pemulihan untuk masuk dalam rencananya Tuhan, maka tinggalkan segala sesuatu. Dan itu saudara tidak gampang. Perlu yang namanya proses. Perlu proses demi proses. Hari ini diproses, besok diproses, dan lain sebagainya. Setiap hari kita ada di dalam proses. Maka itu kunci untuk berhasil di dalam prosesnya itu, yaitu jangan protes kalau lagi diproses. Tetap bertahan dalam proses. Sebesar dan sesakit apapun, tetap bertahan dalam proses itu. Jangan pernah kita protes. Tetapi tekun, jalani di dalam pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, langkah untuk mengalami pemulihan yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ketiga, yaitu yang pertama ada perjumpaan dengan Tuhan. Di ayat 1, 2, dan 3 di sana katakan bahwa mereka mengerumuni Yesus karena Yesus sedang mengajar. Dan kalau kita tahu bahwa Yesus pelayanannya saudara tidak di tempat-tempat mewah. Yesus misi pelayanannya adalah menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau, menjangkau mereka yang disingkirkan, mereka yang diabaikan. Itulah pelayanan Yesus. Dan ketika dia berhadapan dengan Petrus, kita lihat di sini saudara, supaya kita mengalami yang namanya pemulihan, mengalami yang namanya kelepasan, mengalami yang namanya keberhasilan di dalam kehidupan kita, maka harus ada perjumpaan dengan Tuhan. Paulus katakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, kuasa kemenangannya, penderitaannya, dan lain sebagainya. Pengenalan akan Tuhan, itulah yang akan merubah kehidupan kita. Saya dari latar belakang Pentakosta, Protestan. Kalau gereja di Jakarta ya GPIB, di Timur Gemit. Itu fanatiknya berat, dan lagunya nggak ada yang tepuk-tepuk tangan. Kidung jemaat semua. Dan saya ada di Jakarta tahun 95. Saya waktu itu, kami kebetulan pada punya 10 bersaudara. Saya anak ke-7 atau ya ke-7. Dan kakak-kakak saya semuanya guru. Termasuk orang tua saya, bapak ibu saya guru, tapi sudah pensiun. Ya. Kakak-kakak saya semuanya guru. Di bawah saya juga semuanya guru. Jadi kami keluarga guru. Hanya adik saya yang satu yang dia nggak mau kuliah, nggak mau apa, jadi dia ikut dengan saya. Dia driver di Transjakarta. Karena dia yang urus-urus mobil-mobil di rumah waktu itu. Jadi dia hobinya seperti itu. Dan kami semua guru. Dan waktu saya tamat SMA, saya katakan, Tuhan, kalau semua guru ini juga bagus juga sih pegawai negeri ya. Tapi kalau bisa yang guru SMA lah kalau bisa. Atau guru apalah, jangan semua guru SD gitu. Nah, saya bilang sama Tuhan seperti, tapi saya testing waktu itu nggak lulus. Hanya saya mau jadi dokter, seorang dokter, tapi tetap nggak lulus juga. Akhirnya tahun 95 orang tua saya bilang ini, kamu mau kuliah nggak? Udah capek lah. Tes sana tes sini nggak lulus, nggak usah lah. Nggak, kuliahnya di Jakarta. Oh, kuliah di Jakarta senang juga. Terus dia sambung lagi. Tapi kuliahnya jadi pendeta. Waduh, kalau jadi pendeta nanti dulu. Saya geleng-geleng kepala nggak mau. Tetapi kembali lagi di Jakarta. Kuliahnya di Jakarta. Oh, mikir sepanjang hari. Kayaknya iya aja. Tapi nol.
Saya berangkat dari Kupang ke Jakarta tuh nilainya 0. Modalnya nggak ada apa-apa. Tapi karena kuliah di Jakarta akhirnya saya iakan. Dan saya ikut tes. Harus tes, kita ada waktu itu sekitar 50-an orang. Tetapi yang lulus cuma 15 orang termasuk saya. Wah, saya juga bingung, saya nggak bisa berdoa. Baca Alkitab juga nggak tahu kejadian di mana. Wahyu di mana, pokoknya sama sekali nggak tahu. Tapi karena kuliah di Jakarta, saya semangat. Saya datang lah, tahun 95 datang. Waktu itu pakai kapal laut. Turunnya di Tanjung Priuk, dijemput, bla bla. Sampai di asrama, ditaruh di asrama, lalu pas ibadah puasa. Kita di timur kan nggak ada itu puasa-puasa segala. Wah, masuk asrama kok katanya puasa. Lalu mulai ibadahnya, tepuk tangan. Ini pergumulan ini. Saya sampai merinding dengan teman saya di samping kiri kanan. Mereka kepenuhan roh dan bahasa roh dan lain sebagainya. Saya yang tadinya berdoa jadi nggak nyaman jadinya. Akhirnya saya minta pulang. Baru 3 hari saya menghadap ketua asrama, Pak, saya mau pulang. Kenapa? Saya nggak nyaman di sini. Kenapa? Masa kita lagi ibadah kok ada yang teriak-teriak di samping kiri saya, samping kanan, ada yang berdoa, ya terus gimana? Saya mau konsentrasi. Waduh, akhirnya saya bergumul harus pulang. Ini saya sampai pimpinan sekolah ketemu pimpinan sekolah, lalu dijelaskan bla 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 bla. Kamu di sini hanya belajar teori, belajar supaya kamu karakter kamu dibentuk. Nanti kamu pulang ke Kupang, kamu ikutinlah metode ibadah di sana. Oh begitu ya Pak. Kalau begitu saya dikasih 1 semester boleh nggak? 1 semester saya belajar, tetapi nggak ngerti juga. Habis 1 semester dipanggil lagi, Yosef gimana? Boleh nggak 1 semester lagi Pak? Oke, 1 semester lagi. Setelah itu saudara, habis naik 2 semester 2, saya dipanggil lagi. Gimana? Mau pulang atau lanjut? Lanjut aja Pak. Oke, lanjut, tapi saya tadi modalnya 0. Kita di Apolos di kampus jam 4 itu sudah bangun untuk beston dan lain sebagainya. Kadangnya itu tadi. Habis ibadah pun saya nggak tahu natsnya tadi diambil di mana, kitabnya di mana. Hampir selama 4 semester saya bodoh sama sekali. Nggak bisa apa-apa. Nggak tahu, nggak bisa buka Alkitab. Padahal ada Alkitab. Tapi nggak tahu apa-apa. Akhirnya saya ambil keputusan. Tuhan, kalau Tuhan pilih saya untuk ada di sini, untuk dibentuk, untuk diproses, maka buatlah saya mengerti apa yang Tuhan mau. Saya minta kesempatan jam 12 malam sampai jam 5 pagi saya berdoa sendiri di ruang doa. Waktu itu kita di asrama ada ruang doa, jadi saya ambil waktu berdoa sendiri. Berdoa pun gak tahu apa yang mau didoakan. Saya bisanya hanya doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dan seterusnya. Itu saja yang saya bisa. Selama 2 tahun kita kuliah, saya dikerjain terus. Yosef doa Bapa kami. Doa makan pun doa Bapa kami. Mau doa tidur doa Bapa kami. Mau doa kuliah doa Bapa kami. Semuanya doa Bapa kami. Jadi saya di kampus dijuluki Bapak doa Bapa kami. Saya dijuluki seperti itu. Saya jadi malu. Rasa waduh gimana sih Tuhan. Hanya sambil keputusan cari Tuhan. Jam 12 malam sampai jam 5 pagi saya ambil waktu berdoa semalaman dengan Tuhan. Dan paginya Bapak Ibu, saya nggak tahu, badan saya itu semuanya basah tanpa ada hujan, padahal ruangnya ber-AC, tapi badan saya basah semua dan lain sebagainya. Dan mulai paginya itu, apapun disebut saya langsung, kitab manapun saya langsung. Mulai dengan sendirinya apa saja yang saya lihat saya bisa. Alat musik ini saya bisa 3 ini. Keyboard saya bisa, drum saya bisa, bass saya bisa. Itu modal saya untuk memulai pelayanan. Artinya bahwa kita harus menjalani proses. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka Dia mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.
yang tidak bisa menjadi bisa. Oleh karena itu, langkah pertama untuk mengalami pemulihan dalam hidup kita, mengalami terobosan dalam hidup kita, maka harus ada perjumpaan dengan Tuhan. Harus bangun keintiman dengan Tuhan. Tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka hanya akan berteori saja. Dan puji Tuhan, saya diperlengkapi Tuhan. Hanya waktu itu saya bilang sama Tuhan tahun 98, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau jadi gembala. Saya mau jadi gembala sidang, walaupun jemaatnya cuma berapa orang tidak masalah. Saya mau jadi gembala sidang. Akhirnya saya tamat tahun 99, S1 saya tamat tahun 99. Lalu saya memulai pelayanan. Pelayanannya enggak langsung yang wow, tapi saya dibawa di satu gereja di Jatinegara, Jakarta Timur. Gerejanya besar, ibadahnya 2 kali, saya dibawa ke sana belajar. Saya belajar, kita sudah tamat S1 karena kita bangga. Kita bangga, wah saya ingin berkhutbah, saya ingin worship leader dari singa dan lain sebagainya, atau pemain musik dan lain sebagainya. Tidak saudara, saya dikasih pelayanan, Bapak Ibu tahu, seorang sarjana dikasih pelayanan, sekolah minggu anak yang 8 bulan. Haleluya. Bukan 1 orang lagi, 3 orang. 8 bulan. Baru lahir terus 8 bulan dibawa ke gereja. Sep, tugas kamu. Kan ibadahnya jam 6 pagi. Waduh, ini kalau 3 nangis gimana ini caranya? Cowok lagi yang jaga. Akhirnya Tuhan kasih hikmat, saya bawa mereka ke ruangan ber-AC, saya hidupin AC-nya, mereka tidur pulas. Tidur pulas, sedangkan saya juga ikut tidur. Habis ibadah ditanya, sudah Sep? Sudah. Serahkan kembali ke orang tuanya. Tiap minggu seperti itu selama 1 bulan. Loh, terus kita habis ibadah itu kan ada evaluasi. Ditanya, Sep gimana pelajaran? Oh mantap. Minggu kedua saya harus berani ngomong. Saya bilang, kan banyak orang Cina, saya bilang, Ci, gak ada lagi yang anak usia di bawah lagi, bisa gak? Maksud kamu? Masa saya dikasih 8 bulan lah belajar itu gimana? Akhirnya ya akhirnya naikin lagi kelas 3 SD, yang sudah kelas 3 SD. Lama-lama naikin lagi jadi yang remaja. Lama-lama kamu sanggup gak merintis pemuda? Siap, saya lakukan itu. Sampai saya tinggalkan gereja itu pemudanya 35 orang. Dan sampai hari ini mereka undang saya ke sana. Mereka yang dulu 3 orang kecil itu, mereka yang main keyboard, mereka yang singa. Saya bawa dulu, saya kalau cubit kamu atau pukul kamu gak jadi seperti ini. Mereka yang hari ini sedang memimpin pelayanan mereka. Artinya bahwa apa saudara, ada proses yang harus kita lewati. Hanya Tuhan bawa saya lagi tahun 2004, saya memulai pelayanan dari 11 orang. Waktu itu saya pelayanan fullnya di Depok. Di Depok saya jadi wakil gembala sidang, tapi saya kayaknya nggak enak. Segala sesuatu disiapkan tapi kayaknya kurang enak. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, saya harus jadi gembala. Hanya tiap hari Sabtu saya datang ke Cengkareng. Kebetulan ada saudara di Cengkareng. Saya datang main ke tempatnya, lalu saya bilang kita buat persekutuan. Jadi kita persekutuan itu 1 tahun 2003. Lalu 2004 langsung kita buka gereja. Jadi saya mau sampaikan di sini bahwa kita harus melewati proses ketika kita ada perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan, maka tadi paradigma kita dirubah sama Tuhan. Karakter kita diubah sama Tuhan. Segala sesuatu yang menganggap tidak bisa akan jadi bisa karena apa? Ada pengenalan pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita rindu mengalami pemulihan dalam hidup kita, mengalami terobosan besar dalam hidup kita, dalam segala hal, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, apa saja yang kita rindukan agar mengalami terobosan, maka harus ada perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua ayat 4 dan ayat yang kelima dari pembacaan kita tadi. Ayat 4 dan ayat yang kelima boleh ditampilkan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, sepanjang malam
kami telah bekerja dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Yang kedua, saudara, agar kita dapat mengalami terobosan dalam kehidupan kita, mengalami pemulihan dalam kehidupan kita, maka harus ada ketaatan. Harus ada ketaatan. Petrus sepanjang malam telah bekerja. Dia punya keahlian. Tetapi saudara, ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena Yesus yang mengurus dia, Yesus yang menyuruh, maka aku menebarkan jala juga. Di sini saudara menunjukkan satu kata ketaatan. Untuk mengalami pemulihan dalam hidup ini harus taat. Tanpa ketaatan saudara, maka kita tidak akan mengalami sesuatu dari Tuhan. Ketaatan adalah standar yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Standar yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, harus taat. Tanpa ketaatan kita tidak akan melewati yang namanya proses tadi. Karena prosesnya sakit. Maka itu harus taat. Di dalam Yohanes pasal 15. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan, dia akan, walaupun dia sudah bersih, terus akan diproses, dibersihkan. Supaya dia semakin berbuah. Artinya harus taat di dalam prosesnya Tuhan tadi. Kalau kita mau analogikan bahwa Petrus ini sebenarnya dia berdalih sama Tuhan. Sebenarnya dia mau bilang sama Tuhan, Tuhan tuh tahu apa? Guru tuh tahu apa? Guru tuh hanya bisa ngajar. Saya ini sudah semalam bekerja. Saya nggak dapat apa-apa. Itu jam adanya ikan tuh malam, bukan siang. Tetapi saudara, dia mau taat. Dia lakukan apa yang Yesus perintahkan. Kalau dia berdalih bisa. Oh, saya punya skill kok. Saya yang tahu ikan itu jam berapa. Tetapi saudara, dia mau taat. Dia mau taat lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini adalah sikap ketaatan. Jadi mari saudara, kita mau belajar taat. Apapun yang diperintahkan kepada kita, taat. Apa yang diperintahkan kepada kita, ditugaskan kepada kita dalam pelayanan kita, dalam kerja kita, mari kita mau belajar taat. Karena dari ketaatan itulah kita akan dibentuk. Dari ketaatan itulah kita akan dipercayakan lebih besar lagi. Dari ketaatan itulah kita akan dibawa untuk melihat perkenanan Tuhan yang lebih besar dalam diri kita. Dari ketaatan itulah kita akan mengalami yang namanya revival dalam hidup ini. Tanpa ketaatan saudara, maka semuanya akan menjadi rutinitas dalam kehidupan kita. Saya percaya pelayanan di tempat ini berjalan dengan baik karena ada pribadi yang mau taat. Ada suku guru yang mau taat. Nah, mari sebagai penerus dari pelayanan di tempat ini, mari belajar taat. Penundukan diri itu penting dalam pelayanan. Dalam hal apa saja saudara. Saya dibentuk di asrama 4 tahun dan saya merasa masih kurang juga. Ketika tamat S1 pikirnya udah bebas. Tahu-tahu keluarnya prosesnya lebih berat. Sampai hari ini diproses lewat jemaat. Karena kita sudah buat yang terbaik dibilang salah. Kita nggak kunjungi dibilang bapaknya sombong. Bapaknya sibuk dan lain sebagainya. Serba salah. Itu proses. Mari kita mau taat. Lakukan saja apa yang Tuhan mau. Itu bagian yang kedua. Supaya kita mengalami yang namanya proses dalam hidup ini, maka harus ada ketaatan. Yang ketiga, ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Yang ketiga, supaya kita mengalami revival dalam hidup ini, maka yang ketiga harus hidup yang berbagi. Jangan so egois. Karena apa? Tadi pertama sudah berjumpa dengan Tuhan. Kita tahu saudara, kalau orang pekerja itu kadang ada persaingan. Para nelayan itu mereka bersaing. Setiap hari itu bersaing untuk apa? Untuk menangkap ikan sebanyak mungkin lalu menjual dan mendapatkan untung sebanyak mungkin. Itu persaingan. Tetapi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka paradigma mereka diubahkan Tuhan. Sehingga mereka menjadi orang yang mau berbagi.
Orang yang mau peduli dengan sesama. Orang yang mau membantu sesama. Orang yang mau berempati dengan sesama. Dia berbagi dengan sesama. Sehingga ayat yang ke-7, mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang dan membantunya. Dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu penuh dengan ikan hingga hampir tenggelam. Yang ketiga, saudara harus hidup berbagi. Mari kita belajar dari gereja mula-mula. Gereja mula-mula di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mereka hidup, mereka saling berbagi, saling memperhatikan, saling memotivasi, saling mendukung. Bukan saling menjatuhkan, tetapi saling mendukung. Yang satu lemah ditopang, yang satu gak bisa diajarkan, yang WL gak bisa diajarkan, yang singer gak bisa diajarkan, yang sudah ngerti mengajarkan yang belum mengerti. Itulah tujuan kita dikumpulkan dalam satu komunitas. Tujuannya apa? Ini tadi, supaya saling berbagi. Berbagi bukan hanya soal materi. Berbagi bukan soal apa yang ada pada kita, tetapi perhatian kita juga itu adalah satu karya yang harus kita lakukan. Berbuat apa yang ada dalam diri kita. Apa talenta yang ada pada kita, mari kita bagikan. Saya karena Tuhan perlengkapi bisa alat musik dan saya lakukan waktu itu. Waktu mulai pelayanan tahun 2004, saya pilih 3 orang karena kita dikasih tempat di Bojong untuk gratis selama 10 tahun. Ada alat musik seperti ini, ruang kelas, tapi tiap hari itu mereka pakai untuk kapel. Karena sekolah Kristen jadi ada ibadah-ibadah. Dan tiap hari Minggu saya diwajibkan pakai alat musik itu semua. Harus pakai, kalau saya nggak bisa. Ibaratnya nggak ada tenaga yang mau main, hanya saya. Maksud main keyboard, main drum, nggak bisa. Akhirnya saya ajarin 3 orang. 3 orang, 1 drum, 1 keyboard, 1 bass. Saya ajarin 3 orang. Udah ajarin, udah bagus. Saya panggil teman lagi. Teman yang levelnya lebih dari saya, ajarin mereka. Udah bagus, malah saya ditinggalkan. Sayangnya Tuhan, caranya bagaimana supaya setelah dia tahu dia jangan tinggalkan gereja ini. Hanya Tuhan bilang, pilih yang sudah berkeluarga. Kalau anak muda itu nanti dia udah pandai dicari lagi tempat lain. Akhirnya saya pilih yang sudah berkeluarga. Yang berkeluarga yang masih usia 30-40 tahun. Saya latih mereka. Dan puji Tuhan sampai hari ini mereka bertahan. Dan mereka ajarkan lagi kepada junior-junior mereka, anak-anak mereka. Akhirnya ya seperti itu, sambung menyambung, saudara. Artinya mari kita mau berbagi apa yang ada pada kita. Talenta kita, karunia kita yang Tuhan beri bagi kita. Mari kita ajarkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apalagi dalam gereja kita. Mari kita saling berbagi. Petrus dan rekan-rekannya, saudara, mereka berbagi. Itu adalah langkah yang keempat supaya kita mengalami pemulihan dalam hidup ini, maka harus berbagi. Yang keempat, ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu pun ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang pendosa. Ayat 5 dan ayat yang ke-8 ada perbedaan. Coba Bapak Ibu boleh perhatikan. Ayat 5 dan ayat ke-8 apa yang membedakan? Ayat 5 dan ayat yang ke-8. Ada perbedaan. Yang membedakan apa? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan melakukan. Ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang pendosa. Apa yang membedakan? Sedikit kita sharing lah. Apa yang membedakan ayat 5 dan ayat yang ke-8? Ada perbedaan.
Ada perbedaan di dalam menyapa Yesus. Ayat 5, dia menganggap Yesus sebatas guru. Karena pada zaman itu guru itu punya profesi yang paling terhormat dan paling tertinggi. Jadi apapun yang dikatakan guru pasti diikuti. Tetapi di ayat yang ke-8 dia berbalik. Tidak lagi memanggil guru, tetapi dia panggil Tuhan. Artinya apa? Bahwa harus ada pengakuan. Pengakuan kepada Tuhan yang adalah raja di atas segala raja. Jadi Yesus bukan sebatas guru. Yesus bukan sebatas dokter. Yesus bukan sebatas penyelamat, tetapi dia adalah Tuhan. Dan ini dilakukan Petrus. Ayat yang ke-5, dan bahkan sepanjang perjalanan pelayanan Yesus bersama dengan murid-murid, mereka hanya tahu dia guru. Dia seorang guru. Tetapi ketika mereka mengalami perjumpaan yang dekat dengan Tuhan, bahkan mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup mereka. Mereka lihat yang sakit disembuhkan, yang buta dicelikan matanya, baru mereka percaya dia adalah Tuhan. Hari ini saudara jangan menganggap Yesus sebatas guru saja, Yesus sebatas dokter saja, tetapi dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Ini pengakuan, harus ada pengakuan. Ada komitmen dari kita bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Dia bukan sebatas tadi. Dan ini dilakukan Petrus. Ketika ayat yang ke-7 mereka mendapat ikan yang begitu banyak, baru dia kaget. Baru dia tahu, oh ini ternyata bukan guru. Dia adalah Tuhan. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa yang keempat saudara, ketika kita rindu supaya mengalami pemulihan dalam hidup ini, maka harus ada pengakuan yang tulus dari hati kita. Bahwa Engkau adalah Bapa segala Bapa. Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Harus ada dalam kehidupan kita. Tanpa hanya batas guru dan lain sebagainya. Oleh karena itu ketika kita rindu mengalami pemulihan yang seutuhnya dari Tuhan, maka harus ada pengakuan dari hidup kita bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Bapa. Yang kelima, akibat daripada pengakuan ketaatan dan perjumpaan dengan Tuhan, maka ayat yang kelima Tuhan katakan, mulai dari hari ini engkau adalah penjala manusia. Hidup kita akan dijadikan alatnya Tuhan. Hidup kita akan menjadi berkat. Kehadiran kita di mana akan Tuhan pakai. Tuhan rindu supaya apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, mujizat demi mujizat, pemulihan demi pemulihan yang kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya lewat kehidupan kita menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Kita menjadi saksinya Tuhan. Hidup kita berdampak sehingga orang lain melihat Kristus lewat kehidupan kita. Dan kalau kita belajar dari Simon Petrus, kehidupannya akhirnya apa? Dia tinggalkan segala sesuatu. Ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata bahwa, dan sesudah itu mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus ada panggilan yang mulia. Mengikuti Yesus ada panggilan dan penghormatan yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat mengikut dia dengan baik, maka tinggalkan segala sesuatu. Tinggalkan apapun yang menjadi kebanggaan kita. Tinggalkan apapun yang menjadi hobi kita. Tinggalkan apapun yang mungkin selama ini menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Tinggalkan itu dan datang kepada Tuhan. Dan ikutlah dia, maka dia akan proses kehidupan kita. Dia akan membuat hidup kita berdampak. Dia akan membuat hidup kita berarti. Tetapi syarat utama kita harus ada pengakuan pribadi dalam diri kita. Kalau dengan demikian maka hidup kita akan dipulihkan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia pasti memulihkan kehidupan kita. Membebaskan kehidupan kita. Bahkan memakai kehidupan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Sambil kita boleh mengambil satu bagian, ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Hari ini apa yang menjadi kerinduanmu? Apa yang menjadi pergumulanmu di hadapan Tuhan?
Buka hatimu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan memproses kehidupanmu. Izinkan Tuhan memulihkan kehidupanmu, menyentuh hatimu, menjamah kehidupanmu. Dan katakan, ini aku Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian mengikuti Yesus keputusanku. Biarlah pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini. Kami mau mengikuti Engkau Tuhan, apapun yang terjadi, konsekuensi apapun yang terjadi, banyak harga yang harus kami bayar. Kami mau tetap setia mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan boleh ubahkan Petrus menjadi pribadi yang berdampak, menjadi pribadi yang menjangkau banyak orang bagi kemuliaan-Mu, maka pagi hari ini kami mau katakan, inilah kami Bapa. Inilah kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu dipakai Tuhan. Kami rindu diutus Tuhan. Kami rindu dibawa Tuhan semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ini doa kami. Ini pengakuan kami Bapa. Yesus keputusan. Sekali lagi katakan, mengikuti Yesus. Dengarlah seruan kami pagi hari ini Bapa. Ini doa kami. Ini pengakuan kami Bapa. Sekali lagi katakan, mengikuti Yesus. Secara pribadi berdoa di hadapan Tuhan. Kalau ini komitmenmu, ini doamu, ini pengakuanmu, maka angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, ini aku Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati kami terangkat di hadapan-Mu Bapa. Dan mulut kami berkata, ini kami, pakai kami Bapa. Kalau Tuhan boleh ubahkan Petrus, Tuhan boleh pakai Petrus menjadi alat Tuhan yang sempurna, maka pagi hari ini Bapa, jemaat-Mu di tempat ini adalah pilihan-Mu Tuhan. Hati-Mu ada di tempat ini. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Angkat suaramu bagi Dia, angkat penyembahanmu kepada Dia Bapa yang baik, Raja di atas segala raja, Tuhan yang hidup. Kami berseru kepada-Mu. Haleluya.
Lawat setiap kami Bapa. Haleluya. Ku tinggikan Haleluya. ku sembah Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Haleluya. Sembah kami Bapa. Oh, thank you Lord. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa bagi setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini di hadapan-Mu Bapa. Inilah kami Tuhan. Inilah pengakuan kami Bapa. Kami mau mengikut Engkau dengan segala konsekuensi yang kami terima. Dengan bentuk proses apapun yang Tuhan izinkan kami jalani. Hari ini kami mau katakan inilah kami Tuhan. Pakailah kami Bapa. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Para pelayan di tempat ini bersama dengan Ibu Gembala di tempat ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus Bapa. Kuasa-Mu turun melingkupi setiap mereka. Menjamat setiap mereka. Meneguhkan setiap mereka. Bahkan memakai setiap mereka tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan mereka. Nyatakan mujizat-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Pakai kehidupan mereka dan hamba berdoa gereja ini menjadi dampak di tempat ini. Gereja ini menjadi berkat di lingkungan ini Bapa. Karena kami percaya Engkau yang membangun, maka Engkau yang akan menyertai, Engkau yang akan memperlengkapi, Engkau juga yang akan menjadi pimpinan yang tertinggi di tempat ini Bapa. Bahkan kuasa-Mu melingkupi tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kebenaran firman yang sudah kami terima pagi hari ini Bapa, biarlah itu menjadi rema bagi kami. Kami mau siap diproses Tuhan. Kami mau siap dibentuk Tuhan. Bahkan kami mau tetap taat di hadapan Tuhan. Bahkan ajar kami Bapa untuk tetap setia menjadi berkat dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa meteraikan firman-Mu bagi semua kami Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari setiap kita yang diberkati sama-sama katakan